wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik kelas 5, perkenalkan nama kakak Nur Rahmawati Busro. Kakak berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Kakak merupakan mahasiswa kampus mengajar angkatan 2 yang ditempatkan di SDN 14 Mandau. Nah, sebelum kakak memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kakak akan membahas materi pembelajaran tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, yang terdiri dari 5 muatan pembelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, PPKN, IPS, dan SBDP. Silahkan disimak materinya ya. Pertama, kita akan membahas mengenai materi atau muatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tema 2 subtema 1, yaitu tentang menggali informasi dengan aspek apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Cara memperoleh informasi salah satunya adalah dengan membaca teks dengan cermat. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Bagaimana kabarmu? Apa hobimu? Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Kapan kamu masuk sekolah? Dan sebagainya. Nah, kata apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana inilah yang disebut dengan kata tanya. Kata tanya ini sering digunakan pada kalimat tanya yang berfungsi untuk menemukan informasi dari sebuah teks bacaan. Fungsi dari kata tanya. Yang pertama adalah apa. Kata tanya apa ini berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Contohnya, apa nama ikan hias yang dipelihara Dayu? Yang kedua, siapa? Kata tanya siapa ini berfungsi untuk memperoleh informasi tentang tokoh atau orang. Contohnya, siapa yang memelihara ikan hias? Selanjutnya, kapan? Yaitu kata tanya yang berfungsi untuk memperoleh informasi tentang waktu kejadian suatu peristiwa. Contohnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Yang keempat, yaitu kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai tempat atau latar. Contohnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Selanjutnya, mengapa? Yaitu kata tanya yang berfungsi untuk memperoleh informasi tentang alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kita harus menanam pohon? Terakhir, yaitu kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk memperoleh informasi tentang keadaan atau kabar seseorang, jalannya suatu peristiwa, serta pengaruh sebuah peristiwa di dalam kehidupan. Contohnya, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Untuk lebih jelasnya, mari kita buka buku tema 2 halaman 2-3. Kalian bisa membaca teks tentang Dayu dan ikan hias. Nah, bacaannya seperti ini. Silahkan kalian baca teks tersebut dengan cermat, kemudian ayo berlatih untuk menjawab pertanyaan pada halaman 3, yaitu pertanyaan tentang apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, kita akan membahas muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, tema 2, subtema 1 tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Yang pertama, kita membahas tentang sistem pernapasan pada hewan.
Sistem pernapasan setiap jenis hewan itu berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dengan cara kerja organ pernapasan tersebut. Nah, berikut adalah beberapa jenis hewan dan organ pernapasannya. Yang pertama adalah cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Yang kedua yaitu serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Yang ketiga yaitu ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Yang keempat yaitu pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Yang kelima yaitu reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Yang keenam yaitu burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Yang ketujuh yaitu mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Sementara mamalia laut atau air yaitu lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tempat-tempat di mana rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru. Nah, masing-masing dari organ pernapasan tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Faring
Faring berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Laring berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Trakea atau batang tenggorokan berfungsi sebagai tempat bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Sementara bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan alveolus berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Proses pernapasan pada manusia yaitu udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung, lalu diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun bronkus dan bronkiolus. Setelah masuk ke bronkiolus, udara akan masuk ke alveolus atau paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Selanjutnya, kita akan membahas materi atau muatan pembelajaran dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN tema 2 subtema 1 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan oleh setiap orang. Sementara tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk di dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu itu mempunyai tanggung jawab. Nah, apa sih hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang ya. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini yaitu hak sebagai warga masyarakat, yaitu berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban sebagai warga negara, yaitu berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai dengan asas jurdil. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga negara yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan dengan baik. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mari kita simak jenis-jenis dari tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, maupun anak. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara tersebut. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya,
khususnya bagi manusia. Karena itulah kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk menjalankan perintah-perintah dari Tuhan dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu, memelihara keterlibatan dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, meningkatkan solidaritas sosial masyarakat, serta menghapus diskriminasi di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas materi atau muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, tema 2, subtema 1, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya sandang, pangan, dan papan. Kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah tersebut. Kegiatan ekonomi masyarakat berupa yang pertama, pertanian. Pertanian adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan tanah sebagai faktor utama. Kegiatan pertanian ini seperti bercocok tanam dan memanen hasil pertanian seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Yang ketiga yaitu perikanan, yang merupakan pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Yang keempat, pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Contoh hasil pertambangan seperti emas, batu bara, dan lainnya. Selanjutnya adalah kehutanan. Kehutanan adalah memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber mata pencaharian. Contoh hasil kehutanan adalah getah, pohon karet, kayu jati, rotan, pohon damar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Contohnya seperti yang dilakukan di pasar. Ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi, seperti industri makanan, kosmetik, obat-obatan, dan teknologi. Selanjutnya adalah usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata banyak terdapat di negara kita ini, yaitu Indonesia. Usaha ini bergerak di bidang jasa. Berikut contoh usaha di bidang pariwisata, yaitu penyewaan tempat penginapan seperti hotel, jasa transportasi wisata seperti bus pariwisata, penjualan souvenir yang dibuat dari hasil alam sekitar, dan sebagainya. Nah, sekarang kakak ingin bertanya, apakah di daerahmu terdapat usaha di bidang pariwisata? Usaha apa yang banyak dilakukan di daerahmu? Dijawab sendiri ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai muatan pembelajaran SBDP. Tema 2, subtema 1, mengenai tangga nada diatonis. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Jenis-jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tangga nada diatonis mayor. Nada-nada pada tangga diatonis mayor berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor yaitu
bersifat riang, gembira, dan bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor yaitu lagu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, dan lainnya. Nah, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia ke-76, adik-adik bisa mencoba menyanyikan lagu Hari Merdeka di rumah masing-masing ya. Selanjutnya yang kedua yaitu tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor, nada-nada pada tangga nada ini berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis minor yaitu bersifat sedih dan syahdu, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagu dan dengan tangga nada minor yaitu syukur, himne guru, gugur bunga, dan lainnya. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat kakak jelaskan kepada adik-adik semua. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.